Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Stiva C 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, akan mempresentasikan materi anti-hiperlipidemia. Sebelum masuk ke materi, adapun topik pembahasan dalam video ini yaitu yang pertama definisi, yang kedua penyebab dan faktor resiko, yang ketiga klasifikasi, yang keempat jenis lipoprotein, yang kelima jalur pengangkutan lemak, yang keenam patofisiologi, yang ketujuh anti-hiperlipidemia. Saya Reski Amalia MN NIM 19013117 akan menjelaskan mengenai definisi. Yang pertama, hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan kadar lipid atau lemak darah, yang dimana berdasarkan jenisnya, hiperlipidemia ini terbagi menjadi dua. Ada hiperlipidemia primer dan hiperlipidemia sekunder. Hiperlipidemia primer adalah suatu kondisi peningkatan kadar lemak darah karena kelainan genetik yang diwarisi, sedangkan hiperlipidemia sekunder adalah peningkatan kadar lemak yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Adapun definisi dari anti-hiperlipidemia, yaitu obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma atau lemak dalam darah. Ya, perkenalkan, nama saya Vina Rianti Tamsil, NIM 19013139. Saya akan menyebutkan penyebab hiperlipidemia. Penyebab hiperlipidemia dibagi menjadi dua, yaitu penyebab primer dan penyebab sekunder. Penyebab primer yaitu faktor keturunan atau genetik, sedangkan penyebab sekunder yaitu usia, jenis kelamin, menu makanan, kurangnya melakukan olahraga, obesitas atau kegemukan, dan penggunaan alkohol. Selanjutnya, saya Sheryl Kartika Ilham, NIM 19013123. Faktor resiko pemicu hiperlipidemia. Yang pertama, faktor resiko utama, kadar kolesterol darah abnormal, tekanan darah tinggi, dan merokok. Yang kedua, ada faktor resiko tidak langsung. Golongan resiko ini adalah diabetes mellitus, di mana penderita diabetes mellitus rentan mengalami hiperlipidemia. Kegemukan, tidak aktif, dan stres juga merupakan faktor resiko secara tidak langsung. Yang terakhir ada faktor resiko alami. Faktor resiko alami disebabkan karena keturunan, jenis kelamin, dan usia. Saya Firwana Firman, NIM 19013127. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hiperlipidemia. Yang pertama yaitu tipe 1, hiperkilomikronemia familial. Tipe ini memperlihatkan adanya peningkatan kadar kilomikron pada waktu puasa, bahkan dengan diet lemak normal, dan biasanya disebabkan oleh defisiensi lipoprotein lipase yang dibutuhkan untuk metabolisme kilomikron. Tipe yang kedua yaitu tipe 2A, hiperkolesterolemia familial. Pada tipe ini terjadi peningkatan LDL dengan kadar VLDL normal karena penghambatan dalam degradasi LDL, sehingga terjadi peningkatan kolesterol serum tetapi triacylglycerol normal, disebabkan karena berkurangnya reseptor LDL normal dapat menyebabkan penyakit jantung iskemik. Pengobatan dapat dilakukan dengan diet rendah kolesterol dan rendah lemak jenuh, dan pemberian obat-obat hipolipoprotein seperti kolestiramin atau kolestipol dan atau lovastatin atau mevastatin. Saya Novita Indah Purnamasari, NIM 19013154, akan melanjutkan penjelasan mengenai tipe-tipe hiperlipidemia. Tipe 3 atau disbeta-lipoproteinemia familial, yaitu konsentrasi IDL serum meningkat, menyebabkan peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol. Penyebabnya adalah overproduksi atau IDL kurang digunakan.
karena mutasi apolipoprotein E. Terbentuk xanthoma dan terjadinya penyakit jantung koroner dan vaskular yang dipercepat. Pengobatan dapat dilakukan dengan menurunkan berat badan jika perlu. Pembatasan diet kolesterol dan alkohol. Terapi dengan obat termasuk niacin dan clofibrat atau gemfibrozil atau lovastatin atau nevastatin. Tipe keempat adalah hipertrigliserida familial. Terjadi peningkatan kadar VLDL, sedangkan LDL normal atau berkurang, mengakibatkan kolesterol normal atau meningkat dan meningkatkan kadar trigliserida. Disebabkan karena overproduksi dan berkurangnya pengeluaran VLDL trigliserida dalam serum. Pengobatan dapat dilakukan dengan menurunkan berat badan. Pembatasan diet dalam karbohidrat yang terkontrol mengganti lemak yang dikonsumsi. Konsumsi alkohol rendah. Terapi obat dengan memberikan niacin dan gemfibrozil atau lovastatin atau nevastatin. Tipe 5 atau hipertrigliseridemia campuran familial. Ditunjukkan dengan kadar VLDL dan kilomikron serum meningkat. LDL normal atau meningkat, sehingga kadar kolesterol meningkat dan terjadi peningkatan trigliserida yang sangat tinggi. Penyebabnya adalah peningkatan produksi atau penurunan bersihan VLDL dan kilomikron. Tipe ini paling sering terjadi pada orang dewasa yang gemuk dan diabetes. Pengobatan dapat dilakukan dengan menurunkan berat badan, rendah lemak, dan karbohidrat. Diet harus mengandung protein. Tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Jika perlu, terapi dengan obat termasuk niacin, gemfibrozil, atau lovastatin atau nevastatin. Baik, nama saya Suci Sari Putri, NIM 190131120. Saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi kadar lipid plasma, di mana menurut National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3, klasifikasi kadar lipid plasma meliputi kolesterol total, kolesterol LDL atau low density lipoprotein, kolesterol HDL atau high density lipoprotein, dan trigliserida, di mana pada tabel normal kolesterol total yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Untuk idealnya 200 sampai 239 mg per desiliter. Sedangkan untuk kadar kolesterol total tinggi itu lebih dari 239 mg per desiliter. Bila kadar kolesterol darah berkisar antara 200 sampai 239 mg per desiliter, tetapi tidak muncul faktor resiko penyakit jantung koroner, maka biasanya tidak perlu penanganan yang serius. Namun apabila dengan kadar tersebut didapatkan minimal 2 faktor resiko penyakit jantung koroner, maka perlu pengobatan yang serius seperti penderita kolesterol tinggi yaitu lebih dari 240 mg per desiliter. Sedangkan untuk kolesterol low density lipoprotein atau LDL, normalnya itu kurang dari 100 mg per desiliter. Kadar kolesterol LDL mendekati normal yaitu 100 sampai 129 mg per desiliter. Kemudian untuk idealnya dia berkisaran antara 130 sampai 150 mg per desiliter, dan dia telah mencapai kadar yang tinggi di 160 sampai 189 mg per desiliter dan sangat tinggi di kadar lebih dari 189 mg per desiliter. Klasifikasi kadar lipid plasma, kolesterol HDL, dan trigliserida.
Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Meli Pelimbungan, NIM 19031111. Kolesterol HDL atau high density lipoprotein, tingkat kadar yang dimiliki yaitu yang paling rendah kurang dari 40. Kemudian tingkat kadar kolesterol HDL yang paling tinggi yaitu lebih dari 59 atau 60. Trigliserida memiliki tingkat kadar yang paling optimal yaitu kurang dari 150. Sedangkan yang diinginkan, tingkat kadar kolesterol yang diinginkan yaitu 150 hingga 199 atau 200. Tingkat kadar kolesterol trigliserida yang paling tinggi yaitu 200 hingga 499. Sedangkan tingkat kadar kolesterol trigliserida yang sangat tinggi yaitu lebih dari 499. Perkenalkan, nama saya Mufidah, NIM 19013157, perwakilan dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Yang pertama, silomikron. Silomikron yang dibentuk di dinding usus dari trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan. Kemudian, TEG ini dihidrolisa oleh lipoprotein lipase yang sisanya diekskresi oleh hati. Kemudian yang kedua yaitu VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Ini berasal dari hati yang bersama silomikron mengangkut sebagian besar TG dan asam lemak bebas ke jaringan otot dan lemak. Berat jenis VLDL sangat rendah. Partikel-partikel lipoprotein atau silomikron dan VLDL tidak bersifat aterogen karena ukurannya yang besar. Diameternya sekitar 30-500 nm, tidak memungkinkan menembus dinding saluran darah. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM 19013114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. LDL atau low density lipoprotein mengangkut sebagian besar kolesterol darah dari hati yang memiliki reseptor-reseptor LDL ke jaringan. Proses penarikan LDL dari plasma melalui reseptor-reseptor ini merupakan mekanisme utama dalam pengendalian level LDL. Dalam hal tertentu, oksi LDL, yakni kolesterol yang telah dioksidasi oleh radikal bebas, dapat mengendap pada dinding pembuluh dan mengakibatkan aterosklerosis. Selanjutnya yaitu HDL, high density lipoprotein, mengangkut kelebihan kolesterol dan asam lemak yang tidak dapat digunakan oleh jaringan perifer kembali ke hati untuk diubah menjadi asam empedu dengan bantuan enzim LCAT atau lecithin cholesterol acetyltransferase. Oksi LDL yang telah mengendap pada dinding pembuluh dilarutkan secara kimiawi pembentukan ester dengan lecithin dan diangkut pula ke hati. HDL memiliki berat jenis tertinggi. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari Jufri, NIM 190131663. Saya akan menjelaskan tentang jalur pengangkutan lemak, di mana jalur pengangkutan lemak terbagi atas dua, yaitu jalur endogen dan jalur eksogen. Pada jalur endogen, trigliserida dan kolesterol yang disekresi oleh hepar akan menjadi lipoprotein very low density lipoprotein atau VLDL yang nantinya akan dihidrolisis juga menjadi low density lipoprotein atau LDL yang mudah mengalami oksidasi dan dimakan oleh makrofag menjadi sel busa atau foam cell. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gemita Eka Wirayanti, NIM 190131335. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur pengangkutan lemak yang selanjutnya, yaitu jalur eksogen. Makanan mengandung kolesterol dan trigliserida yang nantinya diubah menjadi kilomikron bersama dengan substansi lain untuk dibawa ke hepar kilomikron yang akan dipecah, di mana trigliserida akan dihidrolisis untuk disimpan menjadi adipose atau untuk disekresi kembali ke dalam tubuh.
Selanjutnya, saya Muhammad Nahim Aziz, NIM 1701194. Secara umum, patofisiologi hiperlipidemia terjadi berdasarkan beberapa mekanisme. Yang pertama, penurunan ekskresi trigliserida kaya lipoprotein dan inhibisi lipoprotein lipase. Yang kedua, faktor-faktor lainnya seperti resistensi insulin, defisiensi karnitin, dan hipertiroidisme. Hipertiroidisme yaitu produksi hormon tiroksin yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kelainan metabolisme lemak. Yang ketiga, pada sindrom nefrotik, penurunan kadar protein albumin dalam sirkulasi menyebabkan kenaikan sintesis lipoprotein untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Baik, saya atas nama Ordito Yudhistira-Sama, NIM 190131331 akan menjelaskan patofisiologi hiperkolesterolemia. Kolesterol LDL normalnya bersirkulasi dalam tubuh sekitar 2,5 hari, kemudian berikatan dengan reseptor LDL di sel-sel hati, untuk kemudian di endositosis. LDL dalam tubuh hilang dan sintesis kolesterol oleh liver disupresi oleh mekanisme HMG-CoA reduktase. Pada kondisi hiperkolesterolemia familial, fungsi reseptor LDL terganggu atau bahkan hilang, sehingga LDL bersirkulasi dalam darah lebih lama, yaitu 4,5 hari. Hal ini menyebabkan kenaikan kadar LDL darah, namun lipoprotein lainnya tetap normal. Pada mutasi dari APOB terjadi penurunan ikatan partikel LDL dengan reseptor sehingga terjadi kenaikan kolesterol LDL. Perkenalkan, nama saya Nolaiza Syahrillah, NIM 190131445. Di sini kita akan membahas tentang patofisiologi hiperlipidemia. Patofisiologi hiperlipidemia dapat terjadi karena dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah kelebihan produksi very low density lipoprotein oleh hati sebagai akibat dari kenaikan asam lemak bebas yang melewati hati. Mekanisme kedua adalah adanya gangguan pada pemecahan very low density lipoprotein dan kilomikron oleh lipoprotein lipase. Ketika aktivitas lipoprotein lipase menurun, trigliserida gagal dihidrolisa, diubah atau 10 dihancurkan, dan metabolisme kilomikron serta very low density lipoprotein renan tertunda. Baik, saya Julius Novani Chandra Sumarno Dosom, NIM 190135151. Saya akan menyebutkan golongan antihiperlipidemia. Yang pertama, statin. Kedua, turunan asam fibrat. Ketiga, resin. Keempat, asam nikotinat. Dan yang kelima, probukol. Baik, sekarang kita akan membahas tentang golongan antihiperlipidemia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andi Rayhanun Puspita dengan NIM 1801092. Golongan statin. Mekanisme kerja golongan statin yaitu menghambat secara kompetitif koenzim HMG-CoA reduktase, yakni enzim yang berperan pada sintesis kolesterol. Jenis obat golongan statin yaitu atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, dan simvastatin. Efek samping yang ditimbulkan pada golongan statin yaitu sakit kepala, perubahan fungsi ginjal, dan efek saluran cerna seperti nyeri lambung, mual, dan muntah. Pada golongan statin dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit hati yang aktif dan pada kehamilan dan ibu menyusui. Golongan statin harus digunakan hati-hati pada pasien dengan riwayat penyakit hati atau peminum alkohol. Selanjutnya saya Perunka Kondo dengan NIM 1501140. Adapun pengertian dari turunan asam fibrat yaitu
merupakan obat lini pertama pada pasien dengan kadar trigliserida plasma yang sangat tinggi yang berisiko mengalami pankreatitis, sehingga jenis obat ini baik untuk penurunan kadar kolesterol dan trigliserida, di mana efek golongan asam fibrat meningkatkan efektivitas lipoprotein lipase sehingga produksi LFDL di hati dan meningkatkan reseptor LDL sehingga mempunyai efek yang cukup dalam meningkatkan kolesterol HDL dan penurunan kolesterol total dan kolesterol LDL. Adapun mekanisme kerja dari asam fibrat yaitu meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase sehingga meningkatkan lipolisis trigliserida. Adapun jenis obat yang pertama yaitu benzofibrat dengan nama dagang Besalit dengan dosis 200 mg dan Besarit Retar dengan dosis 400 mg. Ciprofibrat dengan nama dagang Modalim dengan dosis 100 mg. Benofibrat dengan nama dagang Lipantil Supran dengan dosis 160 mg. Gemfiprosil yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah penderita diabetes dengan nama dagang Lopit 600 dan 900 mg. Adapun efek samping dari asam fibrat yaitu saluran cerna atau mual, anoreksia, nyeri lambung, pruritus, ruam kulit, sakit kepala, rambut rontok, urtikaria, dan vertigo. Adapun kontraindikasi yaitu gangguan hati atau ginjal berat, hipoalbuminemial, sirosis empedu primer, penyakit kandung empedu, sindrom nefrotik, kehamilan, dan menyusui. Peringatan yaitu jadi obat ini jangan diberikan pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal yang sangat berat, di mana bersihan kreatinin kurang dari 10 ml per menit, serta penderita penyakit kandung empedu karena asam fibrat dapat memperberat penyakitnya. Saya Reski Amalia MN dengan NIM 19013117 akan menjelaskan mengenai golongan antihiperlipidemia yang ketiga, yaitu golongan resin. Mekanisme kerja dari golongan resin yaitu mengikat asam empedu dan mencegah reabsorpsinya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan konversi kolesterol menjadi asam empedu dalam hati. Hasilnya akan meningkatkan aktivitas reseptor LDL dalam sel hati sehingga meningkatkan pemecahan kolesterol LDL dari plasma. Jadi, golongan obat ini dapat menurunkan kolesterol LDL secara efektif, tetapi dapat memperburuk hipertrigliseridemia. Adapun jenis obat dari golongan ini yaitu kolestiramin dan kolestipol. Efek samping dari penggunaan obat ini seperti mual, muntah, dan rasa tidak enak dalam saluran cerna. Untuk kontraindikasinya, terhadap penderita obstruksi empedu total kemungkinan tidak akan efektif jika menggunakan obat golongan ini. Peringatan kepada ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Baik, saya Asmuni dengan NIM 1601123. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu asam nikotinat. Yang pertama, mekanisme kerja, yaitu meningkatkan kecepatan katabolisme fraksi LDL pada pasien hiperkolesterolemia familial heterozigot dan homozigot lewat jalur non-reseptor. Yang kedua, efek samping, rasa hangat, kemerahan, gatal, diare, mual, muntah, sakit perut, dispepsia, dan ruam kulit. Dan yang ketiga, kontraindikasi, pendarahan arteri, tukak peptik aktif, kehamilan, dan menyusui. Dan yang keempat, peringatan, diabetes mellitus, pirai, penyakit hati, angina tidak stabil, dan infrak miokardial akut. Terima kasih. Saya Nur Asari, NIM 19013148 akan melanjutkan
penjelasan mengenai penggolongan obat. Penggolongan obat yang kelima yaitu Propofol, yang dimana golongan obat ini merupakan obat anti hiperlipidemia yang memiliki sifat antioksidan dan menghambat aterosklerosis. Adapun mekanismenya yaitu mempengaruhi penghambatan sekresi FLDL sehingga menurunkan produksi LDL. Adapun efek samping dari Propofol yaitu gatal dan kemerahan kulit, gangguan hati, serta gangguan saluran cerna. Ada pula kontraindikasi dari Propofol yaitu hipersensitif dan infark miokard akut. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.